Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan baca chart ya, arah BTC mau kemana sama 3 koin, intinya BTC, ETH sama Augur versi 2 ya. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram, linknya ada di deskripsi ya. Dan untuk teman-teman yang mau donasi, linknya di deskripsi untuk Saweria ya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin dulu. Di arahnya mau kemana seperti yang aku bilang kemarin ya, Bitcoin akan turun. Kita cek lagi dia apa mau naik dulu atau langsung turun lagi ya. Dan untuk teman-teman yang mau dibacakan chartnya koin apa di exchange apa, tulis aja di kolom komentar ya, nanti insya Allah aku akan bacain chartnya ya. Kita buka time frame 1 jam untuk si Bitcoin Bollinger Band, MACD seperti biasa ya, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini di TF 1 jam ke depan ya, Bitcoin ini akan turun ya, karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD nya tadinya mau naik tapi si stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Ini positif turun ya, tapi untuk supportnya belum bisa ditunjukin ya. Kita ke TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga MACD nya marah, tadinya sih mau naik sebenarnya ini, tapi stochastic RSI nya ngarah ke bawah, pasti ngikutin. Nah, untuk supportnya ini belum juga bisa aku tunjukin, mungkin di TF 4 jam ke depan ini kita cek ya. Nah, di TF 4 jam ke depan ini stochastic RSI nya ada bengkokan mau ke atas, MACD nya masih kuat untuk naik, masih kuat untuk turun ya. Tapi kalau lihat dari time frame yang sebelum-sebelumnya ini akan turun. Nah, kalau dia jebol dari 434 ini akan dalam ya. Mudah-mudahan aku salah. Kita cek untuk TF 1D ya. Nah, di TF 1D ini tadinya juga mau naik ya, karena stochastic RSI ini ngajak ke bawah dan TF-TF sebelumnya juga masih mau koreksi ya. Ini positif koreksi juga. Ini kayaknya. Nah, ini sekarang lagi disupport ya, harga sekarang 4367 sekian itu ya. Nah, kalau itu jebol dia akan ke sini nih, ke 420, lalu ke 413, lalu ke 400, bisa ke 381 sampai paling dalam di 371 ya. Mudah-mudahan nggak nyampe ya, dan aku juga salah. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D juga stochastic RSI nya ada bengkokan ke bawah, MACD pasti ngikutin, dan ini juga masih kuat untuk ke bawah ya, si MACD nya juga si BTC ini. Minimal turun di TF3D ini ya, 414, 414, lalu bisa ke 395, lalu bisa ke 376, paling dalam di sini nih di 304 sampai 310 ya. Itu juga bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kalau bertahap kalau sekaligus kasihan ini yang ngelong-ngelong ya. Udah aku ingetin dari video dari awal bulan kalau nggak salah, aku bikin video kalau BTC bulan ini akan merah ya. Kita cek untuk TF3D. Nah, ini udah TF3D 1W. Di TF1W, di TF1W juga stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya, MACD pasti mengikutin. Kalau dia nabrak parabolic SAR untuk malam ini sampai besok pagi di 406, bisa ke sini ke 371, ke 337, lalu ke 311 atau 310. Kalau juga jebol bisa ke sini nih, ke 230 sampai 50 ya. Mudah-mudahan nggak nyampe itu ya. Dan itu juga aku ingetin bertahap ya. Di TF2W ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin. Nah, ini minimal turun ke sini 391, 372, 329. Kalau dia jebol di 304 bisa ke 249 sampai 250. Berapa ini? Bisa lebih dalam kayaknya dari 249. Benar di 249-an ya. Mudah-mudahan juga nggak nyampe dan aku salah ya. Tapi kalau benar itu sampai berarti benar. Analisa aku ini benar kalau BTC bakal merah bulan ini. Bisa-bisa bulan depan juga ikut merah karena ya tahu sendirilah. Nah, di TF1M ya,
Stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke bawah ya, MACD walaupun hijau kedua ini ya. Moving average juga bagus, tapi stochastic RSI-nya ngajak koreksi dulu. Seperti yang aku bilang tadi, ini akan bakal koreksi ya. Minimal di TF 1M ini minimal turunnya di sini 391, lalu ke 350, lalu ke 318, paling dalam di ini nih di 244 sampai 250 ya. Itu untuk TF1M. Nah, kita langsung ke koin selanjutnya itu Ethereum ya, ETH. Ethereum ini jarang banget aku review ya, aku baca chatnya karena koinnya agak mahal, jadi males aku sebenarnya. Cuman ada yang request di Telegram ya, kita bacain aja dulu. Kita buka advance chartnya seperti biasa ya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa yang aku pakai ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan ini ya, Stochastic RSI-nya lagi ngarah ke bawah, MACD juga kayak gitu. Tapi di Stochastic RSI-nya ada bengkokan mau ke atas ya. Ini akan naik dulu tapi nggak akan tinggi ya. Paling tinggi juga di sini nih. Minimal naik ke sini 275, lalu ke 275 sekian. Mas 276. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 277 paling tinggi di sini nih. Di 279. Itu untuk ETH ya. TF 1 jam kita cek untuk TF 2 jam. Nah, di TF 2 jam ini Stochastic RSI juga ngarah ke bawah ya. MACD pasti ngikutin. Tapi untuk supportnya ini belum bisa aku tunjukin. Ya positifnya di TF 2 jam ke depan ini akan koreksi ya. Nah, di TF 4 jam ke depan ini Stochastic RSI-nya lagi di bawah banget sebenarnya. MACD cuman belum ada tanda-tanda untuk bengkok ke atas. Ini juga kalau ini naik ini nggak akan tinggi, tapi ini positif turun ini karena BTC akan turun ya. Tapi untuk supportnya belum bisa aku tunjukin karena belum ada patokan. Nah, di TF ini beneran, nah ini agak dalam ini. Di TF 1D ETH ini ya, minimal turun ke sini. Karena Stochastic RSI-nya bisa dilihat sendiri ya, ke bawah. Untuk MACD juga baru merah pertama. Dan udah nabrak parabolic SAR. Ini sekarang lagi di harga support ya. Ini supportnya di sini nih. Nih. Ini kalau jebol ya ke sini. Ke 226 juta ini ya. Lalu bisa ke 262, 256, paling dalam bisa di 24-an ini ya. Kita cek untuk TF 3D ya. Di TF 3D ini Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD-nya juga ada udah bengkok ke bawah ya. Minimal turun di TF 3D ini di sini nih. Nih. Ini 265, lalu ke 249, lalu ke 213, lalu ke 18, paling dalam di sini di 17. Itu untuk TF 3D ya. Di TF 1W kita cek. Di TF 1W juga Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. MACD pasti mengikutin. Minimal turun di 249, lalu ke 20, lalu ke 18, paling dalam di 13. Itu untuk ETH di TF 1W. Kita cek untuk TF 2W. Nah, di TF 2W Stochastic RSI-nya baru mulai mau ke bawah ya. MACD juga pasti mengikutin. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR dari hari besok Jumat, Sabtu, Minggu, kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di sini 247, dia akan dalam nih, minimal ke sini ke 20, lalu ke sini 16, bisa ke 13, paling dalam di sini nih daerah-daerah 6 jutaan ya. Kita cek lagi TF 1M. Nah, di TF 1M ini ya, MACD-nya udah bagus banget, tapi sayang Stochastic moving average juga udah bagus ya. Nah, tapi Stochastic RSI-nya udah ada bengkokan mulai ke bawah ya. Ya, ini positif, harus koreksi dulu, minimal koreksi di sini 24, 243, 210, 16, ke 13 atau ke 12.
malah bisa-bisa lebih dalam ya. Mudah-mudahan nggak nyampe. Itu juga bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kita koin selanjutnya Web Augur ya, versi 2R. Untuk teman-teman yang mau request minta bacakan chatnya koin apa, tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan yang ingin donasi, linknya ada di deskripsi ya untuk Saweria. Bebas mau berapa aja. Mau yang mau bergabung di channel Telegram aku juga ada, linknya di deskripsi. Dan nanti kalau nggak ada halangan atau mungkin besok atau lusa ya, aku mau bikin video cara trading lah, cara trading feature dari nol. Caranya gimana nanti aku akan bikinkan videonya ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman ya. Kita buka advance chartnya dulu. Web Augur versi 2 ini ya. Kita buka ya. Tab 1 jam ke depan. Indikatornya seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah di TF 1 jam ke depan ini ya, Augur ini ya akan koreksi karena Stochastic RSI nya udah bengkok ke bawah, MACD pasti mengikutin dan juga udah memang bengkok ya, baru mau bengkok. Minimal turun ke sini nih ke 18.3 sekian ya. Nah kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah di TF 2 jam ke depan malah MACD nya duluan ya, Stochastic RSI udah mulai bengkok. Ini minimal koreksinya sama kayak tadi karena supportnya di sini masih di 18.365. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Di TF 4 jam ke depan ya, Stochastic RSI nya mulai ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin. Sama ini supportnya kayak tadi ya, 13 sekian lah, 18.3 sekian. Kita cek untuk TF1D, mudah-mudahan dapat support terdalamnya ya. Nah di TF3D ini Stochastic RSI nya sebenarnya udah di bawah, tapi udah lagi ada bengkokan lagi mau ke bawah ya. MACD pasti ngikutin juga, pasti ini positif turun. Minimal turun ke sini ke 14 berapa ini, 14.9 sekian, lalu ke 9 ribuan ya. Itu untuk TF1D. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D ya, walaupun hijaunya baru hijau ketiga, Stochastic RSI mulai ke bawah. Dan ini positif juga turun, tapi untuk supportnya belum bisa aku tunjukin ya. Masih sama kayak tadi di 9 ribuan paling dalam lah. Kita cek untuk TF1W. Nah di TF1W ini MACD-nya tadinya mau naik ya. Nah tapi Stochastic RSI udah ada bengkokan mau ke bawah. Sama aja ini supportnya juga belum bisa aku tunjukin. Semoga di TF2W ini dapat support ya. Nah ini di TF2W ini Stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. MACD-nya masih di bawah, tapi ini kan support TF sebelumnya itu mau turun. Pasti ini jadinya turun. Minimal turun di sini. Di berapa ini? Ntar kita cari supportnya ya. Di 13.51 ya. Pokoknya paling dalam di sini nih. Di 20.700. Itu untuk paling dalamnya. Ntar paling oh ini sebenarnya ini masih disupport ya. Ini lagi disupport. Kalau dia lebih jebol lagi nih bisa. Kalau mau buyback tadi di angka 9 ribuan. Di angka 9 ribuan kalau bisa lebih dalam dari itu ya. Karena ini lagi disupport. Kalau ini jebol support, ini positif jebol support ya. Nah, kita cek untuk TF. Nah, di TF1M-nya juga kayak gini. Stochastic RSI-nya udah kencang banget untuk turun ke bawah, MACD merah pertama. Nah, ini lagi support nih. Ini di sini nih supportnya nih. Ntar aku geser dulu ya untuk nunjukin. Nah, ini supportnya nih. Pas ini benar di support ya. Nih, jadi minimal beli di 9.000.
kalau bisa lebih dalam dari ini ya. Nah ini koin terakhir ya, koin tambahan ya, koin bonus lah intinya. Koin bonus apa ya? Koin TRX ya. TRX ini sebenarnya bagus loh sebenarnya. TRX ini paling banyak digunain ngalahin ETH ya. Jadi aku sekalian aja review TRX ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk TRX indikator seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah untuk TF 1 jam ke depan ya, Stochastic RSI nya udah bengkok ke bawah ya, mulai mau koreksi. MACD pasti mengikutin. Minimal turun TRX ini ke 1144. Paling dalam supportnya di sini di 1140 ya. Itu untuk TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah di TF 2 jam ke depan ini sebenarnya bagus ya, karena Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga belum ada bengkokan ke bawah ya. Tapi kalau BTC koreksi, ini kayaknya koreksi, tapi mudah-mudahan dia ngelawan arus lah intinya ya. Minimal naik 1154, lalu bisa ke sini 1162, lalu bisa ke 1169, lalu 1176, paling tinggi di sini di 1184. Itu untuk TF 2 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan juga MACD mulai ada mau ke atas, Stochastic RSI mulai ke atas ya. Mudah-mudahan bisa naik ngelawan arus ini ya. Minimal naik 1154, kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 1163 bisa ke sini 1169, lalu bisa ke 1184, paling tinggi juga di sini 1211. Mudah-mudahan nyampe ya. Nah di TF 1D kita cek, waduh kayaknya naiknya sebenarnya nggak tinggi ya, karena di TF 1D ini Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD tadinya mau naik tapi malah bengkok ke bawah ya. Ya ini pasti turun juga ini. Jadi intinya naik di TF sebelumnya tadi nggak akan tinggi naiknya, minimal turun ke 1116, lalu ke 1071, lalu ke 1016, paling dalam di TF 1D ini 975 ya. Kita cek untuk TF selanjutnya di TF 3D ya. Nah di TF 3D Stochastic RSI nya lagi di bawah banget, MACD belum ada tanda-tanda untuk naik ya, dan moving average nya juga masih kuat ke bawah ya. Dan ini baru nabrak parabolic SAR. Kemarin udah aku jelasin apa gunanya untuk parabolic SAR ya di video short aku ya. Minimal turun ke 1077, lalu ke 1025, lalu ke 963, bisa ke 800-an, lalu ke 793, paling dalam di 731 di TF 3D ya. Kita cek untuk TF 1W. Di TF 1W juga sama, Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD baru mau koreksi ya. Kalau dalam 3 hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan Senin ya, kalau dia nabrak parabolic SAR di sini, ini minimal turunnya ke 9 berapa nih? 1026. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 1083 bisa ke 920, lalu ke 760 bisa 707, lalu bisa ke 675 ya. Itu untuk TF 1W. Kita cek untuk TF 2W. Di TF 2W sama ya, Stochastic RSI nya lagi mulai ke bawah, MACD biasanya mengikutin. Kalau dia nabrak parabolic SAR, minimal turunnya dulu, minimal turun di 1031. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 964, bisa ke 849, bisa ke 700, bisa ke 650, paling dalam kayaknya bisa di 400-an, bahkan bisa lebih dalam ke sini nih. TRX nih bisa ke 170 ya, nggak nyampe kayaknya di 187. Mudah-mudahan nggak nyampe ke 100-an ya, mudah-mudahan. Tapi
Nah ini sama static RSI nya baru mau bengkok ke bawah. MACD walaupun dia hijau kedua ya, baru mau naik, tapi static RSI ngajak koreksi dulu. Sama ini kayak tadi, minimal koreksi di sini 900, lalu bisa ke 813, 711, bisa ke 626, bisa ke 400, bisa ke 300, bahkan bisa ke 132. Jadi kalau mau buyback si TRX ini harga paling rendahnya di 183 ya. Tapi jangan terlalu ambil analisa aku, jangan ambil terlalu target yang paling tinggi atau yang paling bawah. Ambil aja tengah-tengah biar dapat dan gak nyangkut, gitulah intinya ya. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga. Jangan lupa di join telegram aku. Jangan lupa kalau mau donasi, linknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.